Perkenalkan, nama saya Intan Rahmawati. Di sini saya akan memberi sedikit informasi kepada kalian semua tentang dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu dampak bencana terhadap menurunnya kualitas hidup penduduk dapat dilihat dari berbagai permasalahan kesehatan masyarakat yang terjadi. Bencana yang diikuti dengan pengungsian berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang sebenarnya diawali oleh masalah bidang atau sektor lain. Bencana gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan letusan gunung berapi dalam jangka pendek dapat berdampak pada korban meninggal, korban cedera berat yang memerlukan perawatan intensif, peningkatan risiko penyakit menular, kerusakan fasilitas kesehatan, dan sistem penyediaan air. Timbulnya masalah kesehatan antara lain berawal dari kurangnya air bersih yang berakibat pada buruknya kebersihan diri, buruknya sanitasi lingkungan yang merupakan awal dari perkembangbiakan beberapa jenis penyakit menular. Dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat relatif berbeda-beda, antara lain tergantung dari jenis dan besaran bencana yang terjadi. Kasus cedera yang memerlukan perawatan medis misalnya relatif banyak dijumpai pada bencana gempa bumi dibandingkan dengan kasus cedera akibat banjir dan gelombang pasang. Sebaliknya, bencana banjir yang terjadi dalam waktu relatif lama dapat menyebabkan kerusakan sistem sanitasi dan air bersih, serta menimbulkan potensi kejadian luar biasa atau KLB, penyakit-penyakit yang ditularkan melalui media air atau waterborne disease, seperti diare. Bencana menimbulkan berbagai potensi permasalahan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Dampak ini akan dirasakan lebih parah oleh kelompok penduduk rentan. Berikut ini adalah beberapa kelompok rentan, yaitu yang pertama, ada bayi, balita, dan anak-anak. Yang kedua, ibu yang sedang mengandung atau menyusui. Yang ketiga, penyandang cacat. Yang keempat, orang lanjut usia. Selain efek penyakit fisik, terdapat juga efek lainnya, yaitu efek emosional. Efek emosional jangka pendek dari bencana yakni ketakutan, kecemasan akut, perasaan mati rasa emosional, dan kesedihan mungkin juga terlihat jelas. Bagi banyak korban, efek ini memudar seiring berjalannya waktu. Tetapi bagi banyak orang lain, mungkin ada efek emosional jangka panjang, baik yang jelas maupun yang tidak terlihat. Beberapa efek emosional adalah tanggapan langsung terhadap trauma bencana. Efek lainnya adalah respon jangka panjang terhadap efek interpersonal, sosial, dan ekonomi dari bencana. Korban bencana dapat mengalami depresi yang berkepanjangan, kecemasan yang meluas, gangguan stres pasca trauma, dan gangguan emosional lainnya. Bahkan lebih dari efek fisik dari bencana, efek emosional menyebabkan penderitaan jangka panjang, kecacatan, dan hilangnya pendapatan. Yang pertama, ini ada permasalahan kesehatan secara langsung. Jadi, permasalahan kesehatan secara langsung itu diakibatkan oleh bencana yang beraneka ragam juga, sesuai sama jenis bencananya ya. Pada bencana akibat gempa, permasalahan yang banyak dijumpai itu ada luka, baik luka berat, luka lecet, maupun luka sobek dan memar. Permasalahan kesehatan lain yang ditimbulkan oleh gempa ini bersifat langsung, ada patah tulang, mulai dari patah tulang tertutup, terbuka, hingga multiple fracture atau luka tertutup dan terbuka. Permasalahan kesehatan yang serupa dapat ditemukan juga pada bencana banjir dan tsunami, namun tidak seumum kematian akibat tenggelam. Selanjutnya ada permasalahan kesehatan sekunder pasca bencana. Yang pertama ada sanitasi yang buruk. Setiap orang itu setidaknya membutuhkan air bersih sebanyak 15-20 liter sehari untuk keperluan dirinya dan keluarganya. Tentunya hal ini tuh susah ya buat dicapai dalam keadaan bencana. Terbatasnya sumber air dan tidak tersedianya tempat pembuangan limbah baik yang berasal dari manusia maupun dari rumah tangga itu membuat penyakit menular itu mudah berkembang di tempat-tempat pengungsian. Sanitasi yang buruk membuat penyakit seperti diare dan infeksi saluran pernapasan mudah terjadi. Yang kedua ada tempat pengungsian yang padat. Jadi di dalam tempat pengungsian setiap orang itu harusnya mereka mendapat area 3,5 meter persegi per orang. Tetapi pada kenyataannya, kondisi yang seperti ini tuh susah banget kita temuin, terlebih pada bencana yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur bangunan yang parah. Tempat yang biasa dijadikan pengungsian oleh masyarakat itu ada sekolah sama bangunan umum lainnya. Pada bencana dengan kerusakan infrastruktur yang masif atau lebih dari 25% tempat tinggal warga yang rusak parah. Dibangunlah tenda-tenda pengungsian atau shelter sebagai tempat tinggal sementara.
Namun, shelter ini juga membawa dampak buruk sosial jangka panjang. Shelter dapat menarik orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal untuk menetap di sana. Shelter dibangun secara sementara dan tentunya kondisinya tidak sesuai sama standar rumah tangga. Selanjutnya ada gangguan psikologis. Permasalahan kesehatan lain yang dapat kita temukan adalah permasalahan psikologis pasca bencana. Kehilangan rumah, harta benda, bahkan orang terkasih secara tiba-tiba itu dapat menjadi pemicu munculnya gangguan psikologis pada korban bencana. Beberapa reaksi yang diperlihatkan oleh korban bencana yang mengalami gangguan psikologis, misalnya mereka merasa sendiri dan tidak ada orang lain yang bernasib serupa. Gangguan tidur, misalnya dia akan sulit tidur atau malah banyak tidur. Merasa letih dan tidak berenergi. Cemas, sakit kepala, hingga penyalahgunaan zat adiktif untuk menghilangkan stres. Pada kondisi ini, korban bencana harus mendapatkan dukungan psikologis yang memadai, baik oleh relawan, tenaga kesehatan, maupun sesama korban. Kondisi stres di pengungsian juga dapat menimbulkan permasalahan psikologis pada korban bencana, baik yang dewasa maupun yang anak-anak. Dukungan yang dapat diberikan, misalnya memberikan informasi yang terpercaya mengenai bencana tersebut tanpa melebih-lebihkan. Membantu meyakinkan korban bencana bahwa kesedihan yang dialaminya itu akan berlalu dan menjelaskan bagaimana caranya untuk berdamai dengan tragedi yang sudah terjadi. Selanjutnya, potensi permasalahan kesehatan pasca bencana. Potensi munculnya penyakit fisik menular yang sangat erat kaitannya dengan faktor risiko, khususnya di lokasi pengungsian dan masyarakat penampungan pengungsian adalah: yang pertama, ada masalah gizi. Masalah gizi yang bisa timbul adalah kurang gizi pada bayi dan balita. Bayi tidak mendapatkan air susu ibu atau ASI karena terpisah dari ibunya, dan semakin memburuknya status gizi kelompok masyarakat. Bantuan makanan yang sering terlambat, tidak berkesinambungan, dan terbatasnya ketersediaan pangan lokal dapat memperburuk kondisi yang ada. Yang kedua, ada penyakit diare. Diare merupakan penyakit menular yang sangat potensial terjadi di daerah pengungsian maupun wilayah yang terkena bencana, yang biasanya sangat terkait erat dengan kerusakan, keterbatasan penyediaan air bersih dan sanitasi, dan diperburuk oleh perilaku hidup bersih dan sehat yang masih rendah. Yang ketiga, ada penyakit campak. Kerawanan terhadap penyakit ini meningkat karena memburuknya status kesehatan, terutama status gizi anak-anak serta konsentrasi pengungsian pada suatu tempat. Yang keempat, ada penyakit malaria. Di lokasi penampungan, pengungsian penyakit malaria sangat mungkin terjadi. Hal ini terutama penampungan pengungsian itu terletak pada daerah yang endemis. Malaria atau pengungsi dari daerah endemis datang ke lokasi penampungan pengungsi pada daerah yang tidak ada kasusnya tetapi terdapat vektor atau daerah responsif malaria. Selanjutnya ada penyakit pneumonia atau penyakit ISPA. Jadi penyakit ISPA ini merupakan salah satu penyebab utama kematian bayi dan balita. Kematian tersebut diakibatkan oleh penyakit pneumonia berat yang tidak sempat terdeteksi secara dini dan mendapat pertolongan tepat dari petugas kesehatan. Yang keenam, ada penyakit spesifik lokal. Penyakit ini itu di Indonesia cukup bervariasi ya, berdasarkan daerah, kabupaten, atau kotanya. Seperti penyakit hepatitis, leptospirosis, penyakit akibat gangguan asap, serta penyakit lain-lainnya. Nah, yang barusan saya jelaskan itu adalah penyakit fisik pasca bencana. Selain penyakit fisik, terdapat juga penyakit psikis yang dapat dialami oleh korban pasca bencana, yakni yang pertama ada gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Jadi, orang yang memiliki gangguan ini akan mengalami kembali peristiwa traumatis itu secara terus-menerus. Ingatan yang berulang dan mengganggu tentang peristiwa bencana, mimpi-mimpi menyedihkan yang berulang di mana bencana itu diputar ulang. Yang kedua, ada gangguan kecemasan umum. Ciri-cirinya kecemasan dan kekhawatiran yang persisten dan berlebihan tentang berbagai peristiwa atau kegiatan. Yang kedua, orang tersebut itu akan merasa sulit untuk mengendalikan rasa khawatirnya dan kekhawatirannya itu jauh di luar proporsi kenyataan. Ini itu bisa sangat mengganggu perhatian terhadap tugas-tugas yang ada. Selanjutnya, kecemasan dan kekhawatiran terkait dengan kegejalaan seperti gelisah atau perasaan gelisah, mudah lelah, kesulitan berkomunikasi atau pikiran menjadi kosong, sifat lekas marah, ketegangan otot, dan kesulitan untuk tertidur atau terlalu sering tidur. Yang ketiga, ada depresi pasca trauma.
Depresi yang berkepanjangan adalah salah satu temuan yang sangat umum dalam studi orang-orang yang mengalami trauma akut atau kronis. Ini sering terjadi dalam kombinasi dengan post-traumatic stress disorder atau PTSD tadi ya. Trauma dapat menghasilkan atau memperburuk depresi yang sudah ada. Dalam beberapa budaya, depresi mungkin dialami sebagian besar dalam istilah somatik, bukan dalam bentuk kesedihan atau rasa bersalah. Keluhan syaraf, sakit kepala, nyeri kronis umum, kelemahan, kelelahan. Nah, kita kan jadi sudah tahu nih ya tentang penyakit-penyakit apa yang akan dialami oleh korban pasca bencana. Selanjutnya saya akan membahas tentang peran puskesmas pada tahap pasca bencana. Nah, ini adalah peran puskesmas pada tahap pasca bencana menurut Departemen Kesehatan tahun 2007. Ada banyak nih ya, ada 6 ya. Yang pertama, menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar di tempat penampungan atau pos kesehatan lapangan. Yang kedua, memberikan kualitas air bersih dan sanitasi lingkungan yang baik. Yang ketiga, melaksanakan surveillance penyakit menular dan gizi buruk yang akan mungkin timbul. Yang keempat, segera melapor ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota bila terjadi KLB penyakit menular dan gizi buruk. Yang kelima, memfasilitasi relawan, kader, dan petugas pemerintah tingkat kecamatan dalam memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE kepada masyarakat luas. Bimbingan pada kelompok serta konseling pada individu yang berpotensi mengalami gangguan stres pasca trauma. Nah, yang keenam, merujuk penderita yang tidak dapat ditangani dengan konseling lanjut, psikoterapi atau penanggulangan lebih spesifik. Baiklah, itulah adalah informasi yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua. Jika kalian suka video ini, bisa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!